Oke, shalom. Hari ini kita mau belajar sedikit tentang apa yang jadi akar dari dosa manusia. Kita sekarang tahu kita hidup di dunia di mana dosa udah begitu merajalela, dosa begitu macam-macam dan begitu dalam. Tapi ada satu akar dosa, ada satu dosa yang menjadi awal mula dari semua dosa yang lain. Yaitu apa? Itu semua diawali dari Hawa. Ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia bukan sedang melanggar perintah Tuhan dengan makan buahnya saja. Tapi justru di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam artinya, yaitu apa? Bahwa dia ingin hidup berdasarkan apa yang dia mau. Itulah akar dari dosa manusia. Manusia pengen hidup berdasarkan apa yang dia mau, keinginan dia, kehendak dia, itu yang dia utamain. Nah, ini yang Tuhan sedang hari-hari ini sedang ingatkan kepada kita semua. Karena seringkali kita mungkin mau bertobat dari dosa-dosa yang kelihatan. Dosa-dosa membunuh, dosa-dosa marah, dosa-dosa berzina. Kita bisa bertobat dari itu. Tapi ketika dosa ini tidak kita bereskan, maka ini akan menjadi dosa yang terbawa terus. Ini yang membuat kenapa hari-hari ini ada banyak orang, ketika saya melayani, ada banyak orang yang bilang, yang ini sudah berlalu, perintah ini sudah berlalu, perintah ini sudah tidak ada lagi, perintah ini sudah digantikan oleh kematian Yesus, jadi tidak ada lagi perintah Tuhan. Kenapa? Akarnya satu, karena manusia tidak mau diatur oleh Tuhan. Sedangkan sebenarnya di Alkitab dari depan sampai belakang kita bisa lihat bahwa Dialah Tuhan. Kita adalah umat di mana kita yang harusnya menerima perintah itu, kita mengikuti apa yang Dia mau. Di Yohanes 14 dikatakan, Yesus bilang bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Tuhan menawarkan satu hidup, di mana hidup itu adalah hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Dia buka jalannya dengan kematian di kayu salib. Lalu dia memberikan kebenaran. Perintah-perintah Tuhan dia berikan supaya kita bisa hidup sesuai di dalam jalannya dia. Tapi manusia gak mau. Kenapa? Karena akar dosa yang Hawa bawa ke kita, itu yang dia berikan, yang kita bawa sampai hari ini. Kita gak mau diatur sama Tuhan. Kita gak mau menjadikan dia benar-benar Tuhan. Padahal harusnya kita ini hanya ciptaan dan dia yang Tuhan. Kasih dia begitu besar buat kita. Dan seharusnya membuat kita untuk mengerti bahwa saya harus hidup berdasarkan keinginannya Tuhan. Bukan lagi buat keinginan diri saya sendiri. Karena itu Tuhan hari ini ingatkan kepada kita, jangan lagi kita hidup berdasarkan keinginan kita. Di zaman Nuh juga sama. Ketika semua orang berpesta pora, apa yang mereka pestakan? Mereka memestakan keinginan mereka. Mereka memuaskan diri mereka dengan keinginan mereka. Tapi ada satu orang, yaitu Nuh, yang tetap teguh berdiri pada keinginannya Tuhan. Dan itu seharusnya kita lakukan hari ini. Di mana kita hidup berdasarkan keinginan Tuhan, bukan lagi keinginan kita. Ini makanya kenapa ada orang-orang yang bisa mengatakan bahwa ada sebagian firman Tuhan tidak berlaku lagi. Karena mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan keinginannya, berdasarkan pendapat mereka, berdasarkan pikiran mereka sendiri. Karena mereka yang berpikir ini yang baik, ini yang jahat atau buruk. Sedangkan segala sesuatu sebenarnya datangnya hanya dari Tuhan. Kebenaran itu bukan ranahnya manusia tapi ranahnya Tuhan. Artinya Tuhan yang punya kebenaran itu. Harusnya kebenaran itu yang datang dari Tuhan itu yang harusnya turun kepada kita. Kita menerima apa yang Tuhan kasih sama kita. Tapi hari-hari ini kita pakai cara-cara manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Kita berpikir mungkin Tuhan suka. Ini gak ada bedanya sama seperti Kain dan Habel. Ketika Kain mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, Habel mempersembahkan sesuatu ke Tuhan. Habel menyenangkan Tuhan karena tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sedangkan Kain mempersembahkan tapi bukan sesuatu yang tepat buat kehendak Tuhan. Itu masalahnya. Dan hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita, jangan lagi kita hidup berdasarkan keinginan kita. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah karena itu Tuhan memberikan di Roma 8 ayat 15, kita bisa baca di sana. Sebab kamu tidak menerima, katanya, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebelum kita bahas tentang ayat ini, yang jadi masalah dari ketika kita mau hidup berdasarkan keinginan sendiri, yang muncul adalah sebenarnya hawanya adalah kesombongan, di mana kita nggak mau lagi diatur sama Tuhan. Dan di sini tanpa sadar kita sebetulnya diperbudak, bukan diperbudak oleh sekedar dosa saja, tapi diperbudak oleh keinginan kita. Sehingga ketika kita mendengar satu perintah Tuhan yang menurut kita sepertinya ini kurang cocok buat hidup saya, kita bisa bilang enggak. Firman ini sudah tidak berlaku lagi. Padahal dengan adanya Roh Kudus seharusnya dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran.
Itulah gunanya Roh Kudus, dia menuntun kita pada seluruh kebenaran. Bukan menuntun kita untuk membuang sebagian dari kebenaran, tapi buat kita, menolong kita untuk bisa mengerti apa itu kebenaran. Dan di sini dikatakan bahwa katanya kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Artinya apa? Tadinya kita bukan, harusnya kita anak, tapi kita memutuskan tidak jadi anak. Lalu Roh Kudus ada di hidup kita, membuat kita menjadi anak. Dan di sini dikatakan kita bisa berseru memanggil Aba kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Ini bukan sekedar panggilan, tapi ini ngomongin soal penundukan diri kita kepada Tuhan. Dosa ini sudah terlalu dalam sebetulnya ketika kita hidup hanya untuk keinginan kita. Karena itu Tuhan kirimkan Roh Kudusnya supaya kita bisa tunduk kepada keinginan Tuhan. Roh Kudus berguna untuk menolong kita tunduk kepada apa yang jadi kebenaran yang Tuhan taruhkan di hidup kita. Karena itu hari ini kita sama-sama belajar bahwa hidup kita bukan cuma sekedar beragama, yang artinya hanya sekedar ibadah, mungkin kita baca Alkitab, mungkin kita berdoa, tapi kita tidak pernah memikirkan perasaan Tuhan, kita tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan. Ini waktunya buat kita memikirkan pribadi dia, memikirkan kehendak dia. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk kita bisa tunduk kepada keinginan Bapa. Karena itu sama-sama kita semua renungkan kebenaran ini, dan kita sama-sama melihat hidup kita, dan kita bawa apa yang hari ini jadi hatinya Tuhan kepada hidup kita, sehingga kita bisa mengikuti apa yang jadi kebenaran yang selama ini sebelum adalah kehendak Dia, dan itu yang ada di hidup kita yang Tuhan rindukan. Karena itu sama-sama kita renungkan ini supaya ini sungguh menjadi sesuatu yang memerdekakan buat setiap kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.